Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kami hormati Nisa Nafizal, waktu bidang kemahasiswaan Universitas Najah, sudah hadir. Dan kami banggakan mahasiswa-mahasiswi Universitas Najah, LDK, Dewan Mahasiswa, yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrun mubarak. Syahrun unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu rizqun minan nas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah pada sore hari ini menjelang buka puasa kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat bernafas, ya, sehingga kita bisa layar. Ya, walaupun melalui Zoom, insya Allah tidak mengurangi keberkahan dan niat kita untuk saling berbagi untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita silakan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pada zaman nanti kita mendapat syafaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kawan-kawan mahasiswa Universitas Najah yang berbahagia. Kali ini saya mengucapkan terima kasih pada kakak-kakak mahasiswa, Kak Dema, kakak LDK yang telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan kultum dengan tema Ramadan bulan Maghfirah. Ya. Seperti kita ketahui bahwa kita harus mengetahui dulu apa itu arti dari Maghfirah itu sendiri. Kalau kita telah lebih dalam, ya, Maghfirah itu berasal dari bahasa Arab, ya. Asal bahasa Arab dari ghafara yaghfiru maghfirah, yang mana artinya itu adalah menutupi dan memaafkan. Ya, secara umum artinya ya ampunan gitu. Ya, berarti bulan Ramadan ini adalah bulan ampunan. Ternyata juga maghfirah ini sudah diserap oleh bahasa Indonesia dan ada di kamus besar bahasa Indonesia. Maghfirah itu berarti ya ampunan, maaf. Ya. Nah, tapi ampunan ini atau maghfirah ini sangatlah berkaitan dengan istighfar, yaitu permohonan maaf, ya, permohonan ampunan yang diminta oleh manusia kepada Allah. Jadi tidak adanya maghfirah sebelum adanya istighfar atau tolabu, kita meminta ampunan kepada Allah. Yang nggak mungkin ya, ketika kita berbuat kesalahan auto dimaafkan, auto dapat maghfirah, ya kan? Nggak mungkin. Jadi datangnya maghfirah beriringan setelah adanya permintaan maaf, permohonan ampun dari seorang hamba kepada Allah. Ya kan? Kalau kita lihat di doa-doa yang sering kita baca, Allahumma ighfir lana dzunubana. Ya Allah, saya memohon ampun atas dosa-dosa saya. Nah, di situ kan berarti kita sebagai seorang hamba memohon ampun kepada Allah. Atau Allah maghfiril muslimin wal muslimat. Ya Allah, ampunilah orang-orang muslim dan muslimat. Berarti kita memohon ampun. Nah, jadi ketika setelah kita memohon ampunan, maka insya Allah akan datangnya maghfirah. Ya. Nah, memang di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang maghfirah itu sendiri. Tapi di sini saya singkat saja karena sudah terlalu lama, ya. Kalau di sini juga ada Ustaz Rahman Saktiawan. Nabi juga di dalam bulan Ramadan ini sangat menganjurkan kita untuk membaca doa, yaitu Allahumma innaka afuwun karim
tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini kita diminta, dianjurkan oleh Nabi untuk membaca doa ini sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Itulah kenapa bulan Ramadan itu disebut bulan ampunan, bulan maghfirah. Ya, karena di dalamnya banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita kerjakan untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan membaca ayat ini, ya kan? Lalu kenapa bulan Ramadan bisa dibilang bulan maghfirah? Ya, penjelasannya bagaimana? Saya mengutip ada hadis dari hadis yang panjang, potongan hadis dari hadis yang panjang. Walaupun ada beberapa ulama yang menjelaskan bahwa hadis ini adalah hadis lemah, tapi kita bisa mengambil ibroh atau kesimpulan yang bisa kita ambil. Ya, apa bunyinya yang tadi saya sebutkan? Sahrul Ramadan, sahrun awwaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Nah, katanya apa? Ramadan ini adalah bulannya rahmat. Bulan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukti sayang, bukti kasih cinta Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Maka ada yang bulan Ramadan adalah bulan rahmat. Yang kedua, awsatuhu maghfirah. Awsatuhu maghfirah. Ya, tengahnya itu ada ampunan. Jadi bukan hanya di Ramadan ini kita akan mendapatkan rahmat dari Allah, juga ada di dalamnya adalah ampunan-ampunan dari Allah. Ya, untuk menghapus segala dosa-dosa yang telah kita perbuat di bulan-bulan sebelumnya. Ya, karena setelah Ramadan itu ada Idul Fitri, ya kan? Nah, Idul Fitri itu kan artinya kembali suci. Nah, berarti kembali suci itu di dalam bulan Ramadan itu kita memohon untuk dimaafkan, dihapus segala dosa-dosa yang telah kita perbuat. Ya, dan terakhir tadi ifkun minanna. Ya, setelah kita kembali suci, kita dihapus dosanya, kita mendapat rahmat, ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga memohon untuk dibebaskan dari api neraka. Nah, lalu pertanyaannya, apakah semua dosa itu akan diampuni oleh Allah? Nah, di sini saya akan membacakan ada ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa di surat Al-Zumar ayat 53, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Apa kata Allah di sini? Qul ya ibadi, katakan wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, alladzina asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas terhadap dirinya. Apa katanya? La taqnutu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Ya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Jadi janganlah berputus asa. Ya, sebanyak apapun perbuatan dosa, kesalahan, khilaf yang kita lakukan, maka mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kata Allah tadi, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Saya akan menghapus, memaafkan dosa semuanya. Ya, tapi dengan syarat. Ya, syaratnya apa ya tadi? Memohon ampun, bertaubat, taubatan nasuha, benar-benar mengakui kesalahan, tidak lagi ingin mengulanginya, lalu hijrah ke jalan yang lebih baik. Nah, itulah, ya. Karena kita juga pernah sering dengar cerita seorang pelacur yang masuk surga karena dia bertaubat, mengakui kesalahannya dan memberikan minum pada seekor anjing dengan sepatunya tuh, ya kan? Ya, maka kita yang memang manusia itu makan pokok manusia, tempatnya dosa, tempatnya salah, tidak luput dari kesalahan, maka mohonlah ampun. Nah, ini juga pertanyaan buat diri kita masing-masing nih. Ya, di bulan Ramadan, anak kita hidup di dunia ini bukan hanya hablum minallah, tapi ada hablum minannas. Apakah kita
Ini semuanya mahasiswa-mahasiswi Ustaz Darul Najar. Sudahkah meminta maaf, memohon maaf kepada saudara-saudara kita? Sudahkah meminta maaf kepada orang tua kita? Apakah sudah meminta maaf kepada dosen-dosen, guru-guru, pramu, semuanya? Ya kan? Karena pasti kita sebagai orang manusia itu tidak luput dari dosa. Makanya kita memohon ampun, memohon maaf kepada sesama kita juga, ya, agar mendapat maghfirah. Yaitu dia agar dihapus, ditutupi semua dosa-dosa yang telah kita perbuat. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana yang terakhir? Bagaimana kita bisa menggapai maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan? Nah, maka yang pertama, ya, yaitu soma Ramadan. Ya, sudah pasti, ya, ayatnya sudah sering disebutkan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, ya, telah diwajibkan kepadamu berpuasa. Maka amalan yang pertama itu adalah berpuasa di bulan Ramadan. Nah, bukan sekedar puasa, tapi ada syaratnya juga puasa nih. Ya, gimana dapat ampunan dari Allah melalui puasa? Nah, syaratnya itu ada Rasulullah SAW bersabda, "Man soma Ramadana imanan wahtisaban, gufirolahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan, disertai dengan iman, percaya kalau ini memang perintah dari Allah, wahtisaban, dan pasrah, ikhlas, menjalankan puasanya benar-benar lillahi ta'ala, bukan karena sombong, bukan karena mau diet, bukan karena apa, ya, ikhtisaban, pasrah kepada Allah. Maka apa kata Allah, apa kata Rasul, gufirolahu ma taqaddama min dzambi, maka akan dihapus, diampuni segala dosa-dosa yang telah lalu. Maka ayo, saya mengajak, ya, kita berpuasa benar-benar niatkan lillahi ta'ala. Karena kan gimana niat puasa gimana tuh? Siapa nih? Emang ini ada tanya jawab nggak ada, ya? Ya nggak usah lah, nggak usah tanya jawab. Oke, yang kedua, tadi soma Ramadan. Yang kedua, koma Ramadan. Yang pertama soma Ramadan, yang kedua koma Ramadan atau qiyamu Ramadan. Yaitu apa? Meraih ampunan Allah, menggapai maghfirah dari Allah dengan cara mendirikan eh, di bulan Ramadan. Mendirikan apa? Mendirikan segala kegiatan-kegiatan kebaikan. Makanya Dema ini luar biasa ini. Ramadan ini full. Dema integritas ini full, full apa ya? Full power lah. Ada podcast, ada kultum Ramadan, colorful, apalah segala macam itu. Ya niatkan ini eh, beribadah, ya, ya. Karena ada hadis juga, man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan, menghidupkan bulan Ramadan dengan segala kebaikan-kebaikan, dengan iman wa ihtisaban, ghufira lahu juga. Nah, yang ketiga yang terakhir adalah qiyamu Lailatul Qadar, ya. Qiyamu Ramadan pada malam-malam Lailatul Qadar. Kita sudah jelas, ya, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wama adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, maka kita berharap, ya, berharap dengan kita beribadah terus di bulan Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan, sholat tarawih, zikir, tahajud, baca Quran, baca juga artinya. Nah, ini dia yang kurang nih. Kadang kita baca Quran, cepet-cepetan, banyak-banyakan berapa juz, tapi kita lupa mentadaburi Al-Quran. Kita lupa membaca makna yang tersirat dalam Al-Quran. Nah, ya. Nah, inilah, ya, 3 amalan Soma Ramadan, Qoma Ramadan, dan Qiyamu Ramadan pada malam-malam Lailatul Qadar. Ini 3 amalan yang kita kerjakan dengan iman dan wahtisaban untuk berharap gufirolahu ma taqaddama min dan untuk menggapai ampunan dari Allah atas dosa-dosa yang telah kita perbuat. Baik, ini saja mungkin
kita berdoa semoga ibadah Ramadan dari mulai puasa, sholat, baca Quran, mengadakan kegiatan kultum Ramadan, mengadakan podcast Ramadan, bagi-bagi takjil, semua yang kita lakukan ini mendapat ridho dari Allah SWT.